Selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mulai mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berhenti sejenak, bersyukur dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita bersyukur atas penyertaan-Nya yang begitu luar biasa, yang telah memelihara hidup kita dari pagi hingga malam ini. Tuhan telah menjaga kita, memberi kita kehidupan, dan memberikan kita kesempatan untuk datang ke hadapan-Nya dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa, memulai malam ini dengan pengucapan syukur yang tulus kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, mengakui segala kemurahan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam. Terima kasih atas perlindungan-Mu, kasih-Mu, dan segala berkat yang kami terima. Saat kami memulai waktu doa ini, kami memohon agar Engkau membuka hati kami untuk mendengarkan dan mengerti firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memberi kami pengertian hingga kami dapat memahami dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Mazmur 23 ayat 1-4 yang berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 1-4 ini menggambarkan hubungan yang sangat dekat antara Tuhan dan orang percaya. Daud menyebut Tuhan sebagai gembala, dan itu berarti Tuhan hadir, memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab atas kehidupan umat-Nya. Ketika seseorang berkata, Tuhan adalah gembalaku, sebenarnya ia sedang menyatakan bahwa hidupnya tidak lagi dipimpin oleh ketakutan, tetapi oleh pengendalian dan pemeliharaan Tuhan. Takkan kekurangan aku, bukan janji hidup tanpa masalah. Ini pernyataan bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tetap berada dalam batas pemeliharaannya. Kebutuhan yang paling mendasar, yaitu penyertaan-Nya, tidak pernah dicabut. Mempercayakan masa depan kepada Tuhan berarti melihat kecukupan, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi terutama dalam kehadiran-Nya yang tetap. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dua kalimat ini menggambarkan pemeliharaan yang menenangkan. Tuhan tidak sekedar memperbolehkan kita bertahan hidup. Ia menuntun pada kondisi yang memulihkan. Jiwa yang lelah, pikiran yang penat, dan hati yang cemas ditata kembali ketika orang percaya belajar datang kepada Tuhan, bukan larut dalam kecemasan yang berkepanjangan.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan bukan hanya menenangkan, tetapi juga mengarahkan. Masa depan yang diserahkan kepada Tuhan tidak dilepaskan dari tuntunan moral dan rohani. Jalan yang benar berarti cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, baik dalam integritas, ketaatan, maupun keputusan sehari-hari. Tuhan menuntun bukan karena kita layak, tetapi karena Ia setia pada namanya sendiri. Ayat 4 menyentuh sisi paling gelap dalam perjalanan hidup. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Percaya kepada Tuhan tidak menghapus kemungkinan melewati situasi yang berat. Namun ayat ini menegaskan fokus yang berbeda. Perhatian utama bukan lagi seberapa gelap lembah yang dihadapi, tetapi kepada siapa kita berjalan. Kegelapan bisa nyata, bahaya bisa terasa dekat. Tetapi kehadiran Tuhan menjadi dasar keberanian untuk terus melangkah. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat menggambarkan perlindungan dan pengarahan. Tuhan bukan hanya menghibur dengan kata-kata, Ia bertindak. Kadang Ia menegur, menahan, atau mengalihkan langkah kita supaya tidak tersesat. Disiplin Tuhan adalah bagian dari kasih-Nya. Orang yang menyerahkan masa depan kepada Tuhan perlu siap diarahkan, termasuk ketika arahan itu berbeda dari rencana pribadi. Ayat ini mengajak kita memeriksa diri dengan jujur. Apakah kita sungguh memandang Tuhan sebagai gembala atau sebagai penolong darurat ketika rencana kita sendiri gagal? Mazmur 23 ayat 1-4 ini menunjukkan bahwa mempercayakan masa depan kepada Tuhan berarti membiarkan Dia mengatur arah hidup, ritme istirahat, sumber kekuatan, hingga sikap hati saat menghadapi lembah kekelaman. Saat masa depan terasa tidak jelas, ayat ini tidak menyuruh kita menebak-nebak apa yang akan terjadi. Ayat ini mengundang kita kembali pada siapa yang memimpin. Tuhan yang sama yang memelihara hari ini juga memegang hari esok. Ketika hati belajar tenang di bawah tuntunan gembala yang baik, masa depan tidak lagi didekati dengan kepanikan, tetapi dengan ketaatan dan kepercayaan. Mazmur 37 ayat 5 yang berbunyi, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Mazmur 37 ayat 5 berbicara langsung pada pergumulan manusia terhadap masa depan. Setiap orang menghadapi ketidakpastian. Rencana dapat berubah, situasi bisa berbelok, dan apa yang hari ini terasa kuat, besok bisa berubah. Di tengah realitas ini, ayat ini memberi perintah yang jelas. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Janjinya juga jelas. Ia akan bertindak. Kata serahkanlah menunjukkan tindakan sadar dan sengaja. Hidup tidak diminta untuk diarahkan oleh rasa takut atau kendali diri yang berlebihan.
Pemazmur mengajak orang percaya untuk menempatkan Tuhan sebagai pusat keputusan, langkah, dan harapan. Ini bukan sikap pasif, ini keputusan untuk memasukkan Tuhan dalam setiap pertimbangan kita. Doa, firman, dan ketaatan menjadi bagian dari proses menyusun masa depan. Percayalah kepadanya, menuntut sikap hati yang konsisten. Kepercayaan bukan hanya pengakuan di bibir. Kepercayaan tercermin pada cara seseorang mengambil keputusan ketika peluang datang, ketika masalah muncul, dan ketika jawaban doa belum terlihat. Percaya berarti mengakui bahwa hikmat Tuhan melampaui keterbatasan manusia. Percaya berarti juga menerima bahwa waktu Tuhan bisa berbeda dari keinginan sendiri. Janji Ia akan bertindak menegaskan bahwa Tuhan bukan penonton. Tuhan terlibat dalam sejarah hidup anak-anak-Nya. Tindakan Tuhan bisa berupa penghiburan, penguatan, pembukaan jalan, koreksi, atau penundaan. Semuanya bertujuan membentuk karakter, mendewasakan iman, dan menata langkah agar selaras dengan rencananya. Orang percaya dipanggil untuk melihat karya Tuhan bukan hanya ketika hasil yang diinginkan terjadi, tapi juga saat jalur diarahkan ulang. Mempercayakan masa depan kepada Tuhan tidak berarti mengabaikan tanggung jawab. Alkitab tetap memanggil orang percaya untuk bekerja, merencanakan, belajar, mengelola keuangan, menjaga relasi, dan memaksimalkan talenta. Perbedaannya terletak pada sikap hati. Rencana tidak dipegang sebagai sesuatu yang mutlak, melainkan selalu dibawa dalam doa. Jika Tuhan bertindak, jika Tuhan berkehendak, menjadi pola pikir, bukan sekedar ucapan formal. Seringkali kegelisahan terhadap masa depan muncul karena keinginan untuk mengendalikan hasil. Mazmur 37 mengarahkan tujuan. Tugas utama manusia adalah berserah dan percaya. Tugas Tuhan adalah bertindak sesuai kedaulatan dan kasih-Nya. Ketika hati belajar melepaskan kontrol yang berlebihan, ruang untuk damai sejahtera akan terbuka. Kekhawatiran tetap bisa muncul, tetapi tidak lagi memimpin hidup. Ayat-ayat ini mengundang evaluasi sikap kita. Apakah selama ini rencana, karir, studi, pelayanan, dan keluarga sungguh diserahkan kepada Tuhan? Atau selama ini Tuhan hanya diminta untuk menyetujui semua rancangan pribadi? Mazmur 37 ayat 5 memanggil pembalikan arah. Bukan Tuhan yang mengikuti rencana manusia. Manusia yang mengatur langkah berdasarkan kehendak Tuhan. Mempercayakan masa depan kepada Tuhan berarti berani berkata, "Tuhan, Engkau berdaulat atas hidupku. Rencanamu yang jadi bukan rencanaku sendiri." Sikap ini menempatkan hati pada posisi yang benar,
Di situ orang percaya belajar tenang, tekun dan taat. Sebab masa depan tidak bergantung pada kekuatan pribadi, tetapi pada Tuhan yang berjanji untuk bertindak. Amsal 24 ayat 14 yang berkata, "Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang." Amsal 24 ayat 14 menghubungkan 3 hal yang sering dipisahkan manusia: hikmat, masa depan, dan harapan. Banyak orang ingin masa depan yang aman. Banyak orang ingin harapan yang kuat. Namun tidak semua bersedia hidup dalam hikmat yang berasal dari Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa masa depan yang kokoh tidak berdiri di atas keinginan pribadi. Masa depan yang kokoh bertumbuh pada hikmat yang mengisi jiwa. Penulis Amsal menegaskan, demikianlah hikmat untuk jiwamu. Hikmat bukan hanya perhiasan. Hikmat menyentuh inti diri. Cara berpikir, cara menilai, dan cara mengambil keputusan. Hikmat yang dimaksud bukan kecerdasan akal semata. Hikmat Alkitab adalah kemampuan melihat hidup dari sudut pandang Tuhan. Orang yang hidup dalam hikmat memeriksa rencana, ambisi, dan pilihan melalui kebenaran firman Tuhan. Ia tidak memisahkan iman dan praktek sehari-hari. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan. Kalimat ini sangat penting. Masa depan dalam pandangan Alkitab bukan sekedar sukses secara ekonomi atau posisi sosial. Masa depan yang dimaksud mencakup hidup yang berjalan dalam rencana Tuhan. Ada arah yang jelas. Tujuan hidup tidak lagi dangkal. Orang yang memiliki hikmat Tuhan menyusun langkah berdasarkan apa yang benar di mata Tuhan, bukan hanya apa yang menguntungkan secara instan. Seringkali orang merasa cemas mengenai masa depan karena dasar keputusannya rapuh. Keputusan diambil karena tekanan lingkungan, emosi, atau keinginan untuk cepat berhasil. Tanpa disadari, hidup dibangun di atas dasar yang mudah goyah. Amsal 24 ayat 14 mengoreksi pola itu. Tuhan memanggil orang percaya untuk mengejar hikmat dahulu. Belajar firman dengan sungguh-sungguh, mencari nasihat rohani yang sehat, melatih diri untuk taat, bukan sekedar paham semata. Harapanmu tidak akan hilang. Janji ini tidak berarti hidup akan bebas dari masalah. Alkitab tidak pernah menjanjikan jalur tanpa pergumulan. Namun ayat ini menjamin bahwa orang yang hidup dalam hikmat Tuhan tidak akan kehilangan dasar harapan. Dalam situasi sulit, ia tetap memiliki pegangan. Ia menyadari bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Ia tahu bahwa Allah bekerja melampaui keterbatasan situasi yang tampak. Mempercayakan masa depan kepada Tuhan berarti menempatkan hikmat Tuhan lebih tinggi daripada perasaan pribadi. Ini terlihat pada kesiapan
untuk mengubah rencana. Ini tampak pada keberanian menolak langkah yang tidak jujur meskipun tampak menguntungkan. Ini nampak pada kesediaan menunda sesuatu ketika hati belum selaras dengan kehendak Tuhan. Renungan ini mengajak evaluasi. Apakah selama ini pencarian masa depan lebih kuat daripada pencarian hikmat? Apakah waktu dan tenaga lebih banyak dihabiskan untuk mengejar posisi, gelar, atau harta? Sementara investasi kerohanian, baik dalam pembacaan firman, doa, dan pembinaan karakter, dibiarkan tipis. Amsal 24 ayat 14 menempatkan ulang prioritas kita. Hikmat dulu, baru masa depan, bukan sebaliknya. Mempercayakan masa depan kepada Tuhan, bukan sikap pasrah tanpa arah. Mempercayakan masa depan berarti serius membangun hidup dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Firman-Nya menjadi standar. Roh Kudus menuntun di tengah perubahan hidup, perubahan dunia, orang percaya yang berpegang pada hikmat Tuhan dapat melangkah dengan tenang. Sebab harapannya tidak digantungkan pada keadaan, melainkan pada Allah yang setia memelihara masa depan umat-Nya. Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi, "Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Amsal 23 ayat 18 berbicara langsung kepada hati yang gelisah tentang masa depan. Ayat ini tidak dimulai dengan hasil, tetapi dengan kepastian. Hari depan sungguh ada. Alkitab tidak menempatkan hidup manusia di dalam ruang kosong. Hidup orang percaya tidak berjalan tanpa tujuan. Tuhan menyatakan bahwa ada hari depan yang Ia sediakan. Janji ini diberikan bukan berdasarkan kekuatan manusia, tetapi berdasarkan kesetiaan Tuhan sendiri. Di dunia yang dipenuhi perubahan, banyak orang merasa lelah menyusun rencana. Situasi ekonomi tidak selalu stabil. Relasi bisa berubah. Kesehatan bisa menurun. Target yang disusun dengan serius bisa berubah atau hancur karena satu kejadian. Dalam keadaan seperti itu, mudah sekali muncul pikiran bahwa masa depan terasa kabur. Amsal 23 ayat 18 menegur pola pikir ini. Tuhan menyatakan bahwa masa depan itu ada, bukan karena situasi mendukung, tetapi karena Ia berdaulat atas waktu dan kehidupan. Namun, ayat ini tidak berhenti pada keberadaan hari depan. Dikatakan juga bahwa harapanmu tidak akan hilang. Harapan yang dimaksud bukan optimisme kosong. Harapan yang dimaksud adalah pengharapan yang berakar pada Tuhan. Orang percaya memandang masa depan bukan dari sudut pandang rasa takut, tetapi dari janji Tuhan yang tidak berubah. Harapan ini tidak bergantung pada suasana hati. Harapan ini berdasar pada firman yang sudah Tuhan nyatakan. Mempercayakan masa depan kepada Tuhan berarti menolak hidup dalam pola pikir yang hanya bergantung
pada perkiraan manusia. Ini bukan ajakan untuk berhenti bekerja atau berhenti merencanakan. Alkitab tetap menghargai kerja keras, tanggung jawab, dan perencanaan yang bijaksana. Namun semua itu ditempatkan dalam kerangka iman. Rencana disusun sambil berdoa, keputusan diambil dengan mencari kehendak Tuhan. Keberhasilan disikapi dengan syukur. Kegagalan dihadapi dengan bersandar kepada Tuhan. Salah satu bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan adalah ketika seseorang terus-menerus memegang kecemasan, seolah kecemasan itu dapat melindungi dirinya. Padahal kecemasan yang dipelihara hanya menguras tenaga, merusak fokus, dan mengganggu ketaatan. Amsal 23 ayat 18 mengundang orang percaya untuk berbalik dari pola itu. Bukan kecemasan yang menjaga masa depan, Tuhan yang memegang hari esok. Tugas manusia adalah setia hari ini. Janji bahwa harapan tidak akan hilang berarti bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya di tengah jalan. Ia tidak memulai sesuatu dalam hidup orang percaya, lalu membiarkannya berhenti tanpa makna. Kadang jalan yang Tuhan pakai berbeda dari bayangan awal. Bisa saja suatu pintu tertutup. Bisa saja rencana pribadi diubah. Namun di balik itu, Tuhan tetap bekerja. Ia membentuk karakter, memurnikan motivasi, dan menata ulang arah hidup. Sebagai orang Kristen, kita diajak untuk bertanya dengan jujur, apakah selama ini masa depan kita lebih banyak diisi oleh pandangan-pandangan buruk atau oleh janji Tuhan? Apakah pikiran kita lebih sering dipenuhi dengan skenario kegagalan atau kebenaran firman? Amsal 23 ayat 18 mengarahkan kembali kepada fokus. Tuhan menginginkan orang percaya hidup dengan kesadaran bahwa hari depan ada di tangannya, bukan di tangan kekhawatiran. Mempercayakan masa depan kepada Tuhan berarti menyerahkan pengendalian yang palsu dan menerima kepemimpinan Tuhan yang nyata. Hati belajar berkata, Tuhan, Engkau tahu hari esok. Ajari aku setia hari ini. Ajari aku berharap bukan pada rencanaku sendiri, tetapi pada janji-Mu. Di tempat itulah orang percaya menemukan ketenangan yang sejati, sebab masa depan tidak lagi menjadi ancaman, melainkan bagian dari rencana Tuhan yang penuh kasih. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita tutup renungan malam ini dengan doa. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan menguatkan kita untuk mempercayakan masa depan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan mengetahui setiap langkah hidup kita dan Dia memiliki rencana yang penuh harapan bagi kita. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mempercayakan masa depan kami kepadamu. Kami menyerahkan segala kekhawatiran, ketidakpastian, dan impian kami ke dalam tangan-Mu penuh kasih. Kami percaya bahwa Engkau akan memimpin kami
menuju masa depan yang penuh harapan. Berikanlah kami pengertian dan kekuatan untuk hidup dengan penuh rasa syukur setiap hari, mengikuti kehendak-Mu dalam segala hal. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini. Kiranya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi saudara semua. Terima kasih telah bergabung dalam doa malam ini. Semoga Tuhan memberkati kita dengan kedamaian dan kekuatan yang baru. Jika doa dan renungan ini memberkati hidupmu, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar apa yang kamu rasakan atau bagikan pengalamanmu bersama Tuhan malam ini. Komentar dan kesaksianmu menjadi berkat bagi yang lain. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa-doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.